Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom saudara, kita masuk episode 66 dari 08212379 sekian. Selamat malam Om Era, saya ingin bertanya. Saya baru mulai bekerja dan juga baru memulai bisnis. Tujuan saya dari kecil itu membantu orang yang kesusahan Om Eras. Ya, dari kecil ingin membantu orang yang kesusahan. Saya bukan hanya berbicara semata, akan tetapi banyak orang yang berkata kepada saya bahwa ngapain ngebantu orang kalau lo aja belum ngebantuin diri sendiri. Lo aja ngerokok, ngapain lo ngebantu orang? Ya elah, lo kerja juga mesti ke duit melulu terus pasti jarang gereja. Di sini saya ingin bertanya Om, apakah yang saya lakukan benar? Tolong saya Om, apakah tujuan saya membantu orang yang berkesusahan itu salah? Apakah dengan saya merokok semua yang saya lakukan sia-sia? Terima kasih Om, selamat. Oke, God bless. Begini, sebenarnya Tuhan itu tidak membutuhkan kita. Ya, Tuhan cukup ya dengan segala sesuatu bahkan limpah. Tetapi Tuhan memberi kesempatan kita berbuat sesuatu bagi Dia melalui orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Jadi apa yang kita lakukan untuk saudara kita yang membutuhkan pertolongan itu diperhitungkan perbuatan kita kepadanya. Jadi niat kamu itu mulia sekali dan bagus. Tetapi lebih dari ini, Tuhan ingin hati kita ini lurus, hati kita ini baik, manusia batiniah kita itu bersih. Firman Tuhan mengatakan sekalipun kita memberikan seluruh harta kita, tanpa kasih sia-sia. Jadi, di atas semuanya, tindakan kita itu harus selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Ini untuk tingkat orang percaya ya, untuk orang percaya yang diharapkan memiliki pikiran perasaan Kristus, yang mengenakan kodrat ilahi, yang mengambil bagian dalam kekudusan Allah, atau memiliki kecerdasan rohani. Sebaiknya belajar dulu untuk memiliki manusia batiniah yang indah di mata Allah. Belajar dari Om Eras lewat YouTube yang bisa diikuti ya. Lalu coba belajar tidak merokok, karena kalau merokok itu bisa menjadi batu sandungan ya. Saya tidak katakan orang merokok itu masuk neraka loh ya. Saya tidak katakan itu, tetapi merokok itu memang bisa mengurangi efektivitas hidup dan pelayanan kita, karena merokok membuat tubuh kita tidak sehat. Tetapi kalau sudah mulai belajar memperhatikan orang lemah sejak sekarang walaupun belum sempurna, itu bagus sekali. Bagus. Itu tetap bernilai di hadapan Tuhan. Tetapi belajar memiliki sikap batiniah yang bagus ya. Kalau merokok menjadi batu sandungan, apa ruginya kita tanggalkan, kita lepaskan kebiasaan tersebut ya. Terus ikuti apa yang Om Eras ajarkan lewat YouTube, nanti kamu akan mengerti bagaimana melayani Tuhan dengan baik. Hati kamu bagus ya, bagus sekali. Tetapi harus belajar memiliki sikap batiniah yang baik. Puji Tuhan.
0878781111 sekian. Pak Eras, apabila orang meminjam uang, waktu ditagih marah-marah, dia sudah mengembalikan uangnya. Bila dia berjualan, haruskah kita tetap membeli barang dari orang tersebut? Apa salah bila memilih tidak membeli barangnya dan sudah memaafkan? Apa kita harus tetap membeli barangnya? Apabila orang meminjam uang dan waktu ditagih marah-marah, dia sudah mengembalikan uangnya. Bila dia berjualan, haruskah kita tetap membeli barang dari orang itu? Ya, apa salahnya kalau membeli barang dari orang itu? Mungkin kita marah, dendam atas tindakan dan perlakuan yang pernah dia lakukan. Tetapi kita kalau mengampuni harus melupakan. Ya. Apakah salah bila tidak membeli? Ya, masalahnya membeli atau tidak membeli, motifnya apa? Kalau saudara dagang membeli barang ke orang yang lebih murah, ya tidak salah. Tapi kalau dasarnya karena kita benci, kita merasa pernah dikhianati, itu jadi salah. Nah, tetapi minta pimpinan Tuhan. Secara logika umum, saya harus mengatakan jangan urusan dengan orang-orang seperti ini. Ya, jangan urusan dengan orang-orang seperti ini. Tetapi bertanya kepada Tuhan, siapa tahu orang itu bagian kita untuk mendapatkan layanan kita, mendapatkan kesaksian hidup kita supaya diselamatkan. Saya tidak tahu persis barang apa yang dibeli, lebih murah atau lebih mahal dari tempat lain, sehingga jawaban saya bisa tidak tepat karena kasusnya tidak lengkap. Ya. Tapi sekali lagi jangan menyimpan dendam kemarahan kepada orang yang melukai kita. Kalau kita bisa melewati ini, kita bertumbuh dewasa. Jangan menyimpan dendam, kepahitan kepada orang lain. Ya. Baik, 08129898 sekian. Salam Pak Eras, saya mau bertanya beberapa hal. 1, di manakah saat ini orang-orang yang telah meninggal sampai hari penghakiman nanti? Saya jawab di YouTube mengenai surga. Apakah orang-orang yang telah meninggal yang di masa hidupnya tidak berkenan di hadapan Tuhan masih mendapat kesempatan untuk bertobat sebelum tiba saat penghakiman? Tidak ada kesempatan lagi. Kalau sudah meninggal di masa hidupnya, tidak ada kesempatan untuk bertobat. Ya, tidak ada kesempatan menerima pengampunan. 08129345 sekian. Salam Pak Eras, have a good day and may God bless you all the time. Saya jemaat di luar Rehoboth, kurang lebih 2 tahun saya ikuti ajaran Bapak di YouTube, bahkan ikut hadir di ibadah Arta Gading sebelum Corona. Pak, saya ingin sedikit bercerita dan bertanya. Kebetulan lusa kemarin 13 Juli 2020, saya sedang makan bersama istri saya di McDonald Arta Gading. Tepat di meja sebelah saya ada seorang ibu Kristen, sepertinya memimpin ibadah online via video call. Kegiatannya bernyanyi, menghibur, memberi kekuatan kepada rekannya di grup video call beliau. Bahkan beliau berbicara berbahasa roh. Yang saya lihat terkadang terbata-bata seperti hafalan. Kemudian saya ceritakan hal itu kepada teman saya yang Kristen juga. Dan teman saya bilang, bikin malu orang Kristen. Pertanyaan saya, apakah pernyataan teman saya itu salah, Pak? Terima kasih, God bless. Bisa bikin malu, bisa. Tapi sebenarnya lebih tepat bikin orang bingung. Di depan orang, bahasa roh, nyanyi-nyanyi. Menurut saya orang seperti ini dalam kutip agak sakit. Agak sakit. Kalau orang Yahudi sengaja sembahyang di ujung-ujung jalan atau di perempatan jalan supaya dilihat orang. Nah, ini keanehan agama Yahudi untuk show. Ini bisa ada unsur show-nya. Ya bisa bikin orang malu, bikin malu orang Kristen bisa. Orang Kristen kok model begini? Bisa.
tetapi bisa membuat orang bingung dan bisa juga akhirnya tidak simpati kepada kekristenan. Orang-orang seperti ini menurut saya dalam tanda kutip pada sakitnya. Nggak normal, nggak wajar, aneh, weird ya. Pernyataan teman Anda itu bisa ada benarnya, tapi lebih tepat membuat banyak orang bingung. Ya, bikin malu orang Kristen ya, dia nggak malu ya. Orang Kristen lain yang malu ya, begitu maksudnya. Kok aneh begini, ya kan? Jadi ada benarnya. Kalau orang Kristen melihat itu merasa malu, tapi kan mayoritas bukan Kristen melihat orang itu aneh. Ya. Oke, bayangkan tuh menyembah di depan orang bahasa roh atau nyanyi. Aduh, aneh. Dalam tanda kutip sakit itu. Ya. 0823 9555 1 sekian. Salam Pak Era, saya anak muda dari Sulawesi Utara, Pak. Saya senang mengikuti khotbah dan seminar live Bapak di YouTube. Juga pernah ikut ketika Bapak datang ke Manado. Ada pertanyaan dari saya, Pak. Episode sebelumnya pada Anda bertanya Alkitab menjawab dan ada pembahasan tentang warga masyarakat dan warga kerajaan. Maksudnya apa itu, Pak? Nah, ini saya jawab di bahasan mengenai surga. Jadi buka YouTube mengenai surga secara dengan tekun maksud saya, nanti akan mengerti hal ini. 0822 4808 sekian. Salam. Dalam kitab Wahyu pasal 13 ayat 18, yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu. Ya. Ini bersifat fisik atau roh. Kitab Wahyu itu kitab apokaliptik. Saya baru saja memeriksa catatan saya mengenai kitab Wahyu. Saya memiliki 2 kitab Wahyu, Wahyu 1, Wahyu bagian 2. Wah, ternyata lengkap. Saya tergerak untuk menyampaikan seminar mengenai kitab Wahyu secara berseri nanti ya. Kapan-kapan, tapi pasti. Nah, sebenarnya 66 itu bukan triple six. Itu jumlah bilangan. Saudara perlu ketahui bahwa di dalam bahasa Yunani angka ya, alfa, beta, gamma, delta dan seterusnya itu menjadi lambang angka. Nah, Antikris itu memiliki nama yang jika dihitung jumlahnya itu 666. Ya. Misalnya aku, maaf jangan aku ya, Ali, A1, L misalnya 10, ya, Ali, A1, L 10, I 5 jadi 16. Ali itu jumlah bilangannya 16. A1, L misalnya 10 ya, I5 jadi 16. Nah, nama itu jika dihitung dalam bahasa Yunani ya, itu jumlahnya 666. Bukan triple six. Jadi banyak orang salah di sini. Oke, itu saja yang saya bisa jawab, nanti lain waktu kita belajar. 0852489009 sekian. Salam Bapak Erastus yang terkasih. Saya bukan dari GSKI. Saya mendengar khotbah Bapak semenjak saya masuk kuliah. Dari beli buku-buku, CD, khotbah, seminar Bapak, MP3, audio dan radio. Saya tidak pernah sekalipun ketinggalan khotbah Bapak. Meski dulu saya sempat bekerja di pelosok, susah sinyal dan sampai sekarang tugas di perkotaan lagi. Saya bersyukur masih diberi kesempatan dengar khotbah Bapak. Lebih bersyukur lagi Bapak yang masih diberikan kesempatan menyampaikan firman Tuhan ini kepada banyak orang. Saya mau berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan Yesus sudah memakai Bapak sebagai alat keberkatan yang luar biasa bagi saya dan banyak orang. Beberapa tahun ini saya semakin memahami apa itu percaya, apa itu keselamatan, ya, apa itu keselamatan. Saya bisa bahagia dalam air mata ratapan saya setiap bersekutu dengan Tuhan dalam kerinduan yang dalam.
Saya punya damai sejahtera yang tidak lagi hanya berdasarkan emosi dan keadaan kesenangan saya semata. Dan saya semakin percaya bahwa memang bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saya berkomitmen untuk menjadi murid Tuhan yang sejati. Saya tahu bahwa Bapak memiliki beban yang besar dalam pelayanan ini. Itu membuat saya termotivasi untuk lebih lagi mengasihi Tuhan Yesus. Setiap firman yang Bapak khotbahkan menjadi tantangan buat saya untuk mendalaminya. Dan herannya saya tidak pernah memiliki penolakan sedikit pun tentang setiap khotbah Bapak, yang biasanya setiap saya mendengar firman dari hamba Tuhan lainnya, saya terkadang merasa sangsi dalam hati. Namun mendengar khotbah yang Bapak sampaikan, saya tertantang dan ada damai sejahtera dalam hati, dan juga pertanyaan-pertanyaan yang bertumpuk dalam pikiran saya dapat terjawab oleh firman yang Bapak sampaikan. Terlebih lagi cara pandang saya 180 derajat benar-benar berubah dari sebelumnya. Pak, saya ingin bertanya atau mungkin meminta nasihat Bapak. Menurut Bapak nih, apa dan bagaimana saya harus bersikap kepada orang tua dan keluarga saya tentang keputusan saya belum memiliki keinginan untuk menikah, sedangkan saya seorang perempuan usia 29 tahun. Sudah waktunya menikah menurut usia, karena semakin saya mendengar khotbah Bapak dan memahami semakin dalam, saya semakin tidak memiliki keinginan-keinginan pada dunia ini lagi. Atau saya yang salah menyikapi khotbah-khotbah Bapak. Saya tidak tahu alasan pastinya dan menjelaskannya. Kenapa begitu? Karena saya sendiri bergumul untuk hal ini. Orang tua saya Kristen sangat baik, bahkan menjunjung tinggi moral dan nilai-nilai kehidupan. Tapi belum sampai tahap atau kenal yang namanya corpus delicti, LP3 dan lain-lain. Di satu sisi saya juga tidak ingin mengecewakan mereka, mohon nasihatnya Pak. Semoga Bapak dan keluarga selalu dikuatkan dan diberikan kesehatan. Bapak tetap semangat, salam hormat dari saya. Puji Tuhan ya. Terima kasih untuk pertanyaan ini. Kepada penanya ya, saya harus memberitahukan bahwa kita memang tidak boleh menyakiti hati orang tua. Tetapi kita tidak boleh mengecewakan hati Tuhan. Karena hidup kita itu milik Tuhan. Jadi menikah tidak menikah harus menunggu komando Tuhan. Saya sudah menjumpai ya beberapa kasus yang mirip. Orang tua memaksa anak gadisnya menikah, akhirnya tidak bahagia juga anak gadis itu. Dan akhirnya juga orang tua cuma mendapat cucu, tapi kehidupan anaknya tidak bahagia. Juga bisa terjadi ternyata menantu atau suami dari yang perempuan tidak baik. Jadi malah melukai orang tua, melukai hati orang tua si perempuan. Papa mama mungkin tidak tahu ya rencana Allah dalam hidup saudari ya. Jadi tanya Tuhan saja dan jangan bergantung kepada orang tua ya. Jangan takut ya. Kalau Tuhan berkenan untuk menikah, menikahlah. Kalau tidak, jangan paksa. Kalau menikah, kapan dengan siapa, itu harus Tuhan yang memberi petunjuk. Oke? Jangan takut menyakiti orang tua, asal tidak menyakiti hati Tuhan. Tapi saya percaya kalau kita bersikap baik, tidak menyakiti hati Tuhan, orang tua nanti juga tahu. Oke? Jangan karena tidak mau menyakiti hati orang tua, lalu sembarangan menikah. Dan itu lebih menyakiti hati Tuhan. Oke. 0821 232 89 sekian. Salam Pak Era, saya berinisial VY. Saya merasa bersyukur telah mendengar ajaran kebenaran yang Bapak berikan. Cara berpikir saya banyak berubah. Serta pelan-pelan gap. Sedangkan ya, cara berpikir saya banyak berubah. Serta pelan-pelan gap ya. Sedangkan pengajaran dari Bapak sebaliknya membuat saya jadi memilih untuk mendengar pengajaran Bapak yang berbeda dari kebanyakan lainnya.
Berawal dari YouTube dan akhirnya saya menetapkan diri sebagai jemaat di Rehoboth MAG. Sekarang saya lebih bertanggung jawab dalam menjalani hidup, terutama seperti yang Bapak katakan, apa yang ditabur itu yang dituainya. Nah, saya jadi banyak mengerti dan pelan belajar berubah. Ya. Saya terus belajar mengendalikan diri karena bagi saya proses perubahan itu harus mampu menguasai diri, membenahi diri dari hari ke hari. Dari hari ke sehari. Yang saya mau tanyakan Pak, bagaimana kita bisa tahu segala keputusan yang kita lakukan, baik yang benar pun tidak itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Bagaimana mengerti keputusan itu sesuai kehendak Tuhan atau tidak. Sedangkan kita tidak bisa mendengar suara Tuhan, seperti yang Bapak katakan, mau kita berbuat dosa atau hidup benar, sekalipun Tuhan seakan-akan diam. Jadi bagaimana kita bisa mengerti kemauan Tuhan dalam hidup kita? Terima kasih Pak, mohon penjelasannya. Nah begini ya, VY. Hati kita itu harus memiliki kepekaan untuk mengerti ini kehendak Allah, ini bukan kehendak Allah. Harus bisa mengerti. Kita harus memilih komitmen dulu untuk tidak mendukakan hati Allah. Itu komitmen. Lalu yang kedua, kita harus bertekad untuk hidup tidak bercacat, tidak bercela. Yang ketiga, kita harus bersedia tidak terikat dengan hiburan dunia, dengan harta dunia, dengan percintaan dunia. Yang berikutnya, kita harus memiliki jam waktu untuk duduk diam di kaki Tuhan berdoa. Yang berikutnya, ikuti terus khotbah-khotbah saya yang benar. Maksud saya khotbah-khotbah saya yang akan memberi pengertian. Kebenaran-kebenaran yang saya sampaikan memberi pengertian. Dan itu akan membuat kita cerdas. Kita akan tahu bahwa sesuatu itu berkenan di hadapan Tuhan atau tidak. Nanti kita akan tahu dengan sendirinya. Jadi ini tidak bisa dirumuskan lewat perjalanan waktu. Kita akan memiliki kepekaan untuk itu. Tekad hidup suci, jangan terikat oleh dunia. Ya, kebahagiaan kita jangan ditopang oleh materi dunia dan hiburannya. Ya, belajar firman, duduk diam di kaki Tuhan. Dan kalau saya boleh tambahkan, jangan bergaul dengan orang-orang yang mengeruhkan pikiran kita. Berteman sesaat boleh, tapi bersahabat sampai berbagi hati tidak. Tuhan pasti akan berbicara. Ya, oke, Tuhan berkati. 0819328884 sekian. Salam Pak Erastus, saya seorang Katolik yang sejak setahun terakhir sering mendengar khotbah-khotbah Bapak dan Pak Wiknyo di Truth ID di YouTube. Terima kasih banyak Pak untuk pengajaran-pengajarannya yang membuat saya dan istri menjadi semakin mengerti bagaimana kita harus menjalani hidup yang benar, terutama dalam hal meninggalkan kelekatan dengan dunia. Fokus pada langit baru, bumi baru, mengenakan kodrat ilahi, hidup kudus, dan memiliki pikiran dan perasaan Allah. Pak, saya ada 2 pertanyaan. Mengenai masyarakat umum dan anggota kerajaan di LB3 nanti, saya pribadi setuju dan merasa damai saat mendengarnya. Namun apakah boleh Pak dijelaskan dasar Alkitabiahnya sehingga didapati interpretasi seperti itu? Karena saya mencoba mendengar dari beberapa khotbah, namun belum mendapat khotbah yang menjelaskan perikop-perikop atau pasal-pasal atau ayat-ayat Alkitab yang akhirnya menjelaskan mengenai istilah masyarakat umum dan anggota kerajaan, anggota keluarga kerajaan maksudnya ya. Kiranya Pak Eras berkenan menjawab dan mohon maaf bila ternyata pernah dikhotbahkan. Kira-kira yang judulnya apa Pak? Di dalam buku saya sudah tulis, saya pernah menyampaikan di khotbah saya mengenai surga, tetapi di khotbah saya mengenai surga di Ekumene Bible Course saya menjelaskan lagi. Ikuti ya Pak di Ekumene Bible Course. Waktu saya membagikan kebenaran ini ke saudara saya, ia menjawab nggak apa-apa jadi masyarakat biasa aja, nggak usah jadi anggota kerajaan. Kira-kira apa saja Pak privilege atau kelebihan menjadi anggota kerajaan supaya orang-orang bisa lebih tertarik menjadi yang sempurna dan kelompok pertama ini, anggota keluarga kerajaan. Menurut khotbah keselamatan di luar Kristen part
istri. Sekali lagi terima kasih Pak. Nah, ini kembali pertanyaan yang jawabannya nanti ada di surga. Jadi saya mohon maaf tidak menjawab di sini, di surga nanti akan lebih lengkap. Ya. Tapi kalau saya beri clue cukup bahwa ada pemerintahan di dalam kerajaan Allah. Namanya pemerintahan pasti ada kepala pemerintahan, ada wilayah dan ada masyarakat. Oke, nanti kita akan melihat lebih lengkap di penjelasan mengenai surga. Oke, 08998008 sekian. Salam Pak Era, saya mau tanya, ada cabang GSKI di Solo? Tidak Pak, karena sejak saya dengar khotbahnya Bapak, saya sudah tidak mau dengar khotbahnya pendeta yang dulu. Dan semakin saya dengar khotbah Pak Era, saya jadi kecanduan. Saya sudah tidak ke gereja saya dulu walaupun sudah dibuka. Karena yang dikhotbahkan cuma berkat dan mujizat. Ujung-ujungnya perpuluhan, bahkan uang janji iman tiap bulan untuk gereja. Ajarannya sangat cinta dunia banget Pak, beda sekali dengan ajaran Pak Eras. Oke, di Solo saya kira ada ya, tapi saya tidak tahu alamat tepatnya. Namun kepada yang bertanya ini saya anjurkan untuk ikuti YouTube saya dulu. Cari teman-teman bisa satu kelompok membuat House of Truth. Ya. Tapi nanti bisa diarahkan nomor telepon ini ke House of Truth di Solo. Oke, terima kasih. Pak Erastus, ini ya, 0812 9132 sekian. Pak Erastus, bagaimana menghadapi orang yang bicara doktrin teologi pandai, tapi kenyataan sehari-hari masih belum dapat mempraktikkan firman secara benar? Yang ini banyak sekali. Di YouTube saja kita bisa melihat, kita bisa membaca begitu banyak orang cakap berbicara. Tapi dari nada bicaranya dan isi komentar-komentarnya, tidak menunjukkan yang dia ini seorang anak Allah yang bermartabat agung. Jadi oke lah ya, nggak usah didengar ya, oke, puji Tuhan. Nggak usah bicara dengan orang-orang seperti, jangan banyak bicara. Ya, say hello, nggak usah debat-debat. Jadi kita tidak usah banyak bicara dengan orang-orang seperti ini. Saudara lihat kalau saya dibully di media sosial, saya diam saja. Karena kalau kita bicara nanti tambah gaduh ya saudara. Kedua, bagaimana menghadapi anak yang suka membantah jika dinasehatkan? Waduh, ini anak umur berapa, laki atau perempuan? Saya tidak bisa menjawab, tapi yang saya mau jawab sekarang pertama adalah tolong ya, jadi teladan bagi anak-anak. Dua, jangan banyak bicara. Makin banyak bicara, nanti kita kalau bicara yang penting jadi tidak bernilai. Jangan banyak bicara, jadi contoh teladan. Yang ketiga, doakan anak itu. Cukup. Ya. 0821903227 sekian. Selamat Pak Eras, terima kasih atas jawaban dari pertanyaan yang sebelumnya. Saya ingin bertanya lagi Pak. Yang pertama, mengapa Tuhan memilih Yudas menjadi bagian dari ke-12 murid? Apakah tak ada orang lain? Persoalannya mereka 12 rasul ini akan menjadi garda terdepan untuk pemberitaan Injil. Paling tidak ada kualifikasi atau bibit seseorang yang bisa dipilihnya seperti Rasul Paulus. Walau dia pada mulanya jahat terhadap orang percaya, tapi pada dasarnya dia adalah orang yang taat dalam hukum Taurat. Jadi Tuhan tidak asal pilih Paulus, tapi dalam pemilihan seorang Yudas terkesan seolah-olah Tuhan asal pilih. Mengapa? Karena Tuhan pasti tahu bahwa Yudas memang jahat dari sononya. Dari sononya memang jahat. Tak mungkin dia jahat nanti ketika sudah menjadi murid. Dan Alkitab mencatat dia memang orang jahat. Oh, mungkin alasannya agar Tuhan mendidik ke jalan yang benar. Tapi ternyata Yudas tetap jahat, tak bertobat. Atau Tuhan sengaja memilih Yudas untuk masuk dalam skenario Allah. Jika demikian berarti Allah lah sutradara pengkhianatan Yudas, walaupun semua murid bisa berpeluang untuk jadi pengkhianat, ya, untuk jadi pengkhianat.
Apa maksud atau pesan Alkitab kepada kita mengenai hal ini sehingga harus ditulis sejelas itu? Bukankah Tuhan mengasihi semua muridnya tanpa membeda-bedakan? Terima kasih sekali lagi atas jawaban Bapak Erastusku. Erastusku. Tuhan menyertai pelayanan Bapak. Terima kasih. Dari Erwin Poso. Nah, ini menarik sekali ya. Menarik sekali. Tapi saya tidak tahu apakah saya bisa menjelaskan dalam waktu beberapa menit. Yang pertama, jangan menyampaikan nubuatan dengan penetapan. Yudas dinubuatkan, bukan ditetapkan. Ya, dinubuatkan, bukan ditetapkan. Seluruh kehidupan Yesus harus dinubuatkan untuk membuktikan kebenaran bahwa dia adalah utusan Allah. Karena banyak orang mengaku utusan. Di antaranya bahwa salah satu yang dekat dengan Yesus akan mengkhianati dia. Jadi sebenarnya Allah tidak menetapkan Yudas. Dari 12 murid ini Yudas yang memilih untuk berkhianat. Kalau kita membaca Alkitab, Yudas ini memang suka mencuri uang kas yang dipegangnya. Jadi bukan satu kali, bukan lain satu kali dia berbuat itu. Memang sudah terbiasa dia melakukan kesalahan. Dia mata duitan. Demi uang dia menjual gurunya. Untuk apa gurunya dijual? Sebenarnya ada skenario, kemungkinan besar Yudas memang menciptakan kondisi di mana Yesus dipaksa untuk menunjukkan kemampuannya jadi raja duniawi dan Yudas jadi menteri keuangannya. Kira-kira gitu. Maka tetapi ternyata skenarionya rusak. Gagal. Yesus dijatuhi hukuman mati, maka dia mengembalikan uang 30 keping perak, ini jumlah uang yang tidak besar pada zamannya. Dia sebar, dia kembalikan, dia sebar. Yudas berkata, aku menyerahkan darah orang yang tidak bersalah. Tahu dong, karena memang Yudas tidak serius bermaksud untuk membunuh Yesus. Tetapi ini permainan yang berbahaya, saudaraku. Ya, akhirnya apa yang terjadi? Yudas bunuh diri. Jadi bukan ditetapkan ya Pak, dinubuatkan. Nah, nanti satu kali saya jelaskan secara khusus ya. Oke? 08576 sekian. Salam Pak Erastus, saya ikut khotbah Bapak sejak 2017. Akhirnya saya bertobat di tahun 2017 akhir maksudnya. Saya bertobat di tahun 2015. Saya hanya mendengar Pastor Evangelis Paul Wasser dan khotbah Bapak. Saya dari GBKP 2015. Kemudian Shalom pindah ke GPT tahun 2017. Dan saat tahu Bapak membangun sinode GSKI, saya langsung ke GSKI. Tapi keluarga saya masih di GBKP. Yang jadi pertanyaan saya Pak, andai kata ada pertentangan dari pihak keluarga saya yang tidak bisa dihindari Pak, tindakan apakah yang harus saya ambil? Memilih Tuhan atau keluarga mau nasihatnya? Maksudnya ini apa ya? Untuk memilih gereja maksudnya. Kalau untuk memilih gereja demi damai sejahtera, ikut saja orang tua di kebaktian. Di gereja GBKP itu. Lalu mendengar khotbah saya kan bisa kapan saja, ada siaran tunda dan bisa tidak terikat. Tapi lebih baik kalau ikuti dulu orang tua supaya menjadi damai sejahtera. Ya. Ini penanya usianya 23 tahun ya. Yosi Armada Tarigan, ikuti orang tua dulu, jangan sampai konflik. Lalu tunjukkan bahwa kamu bisa berubah ya. Kamu bisa berubah menjadi berkat. Nanti satu hari orang tua akan tahu bahwa kamu mengenal kebenaran, yang kamu paham itu kebenaran yang murni, terbukti dari kelakuanmu yang berubah. Oke? Sampai jumpa, Tuhan berkati di episode mendatang. Tuhan berkati.